Yang akan kita coba diskusikan ini terkait dengan logika matematika ya. Ini baru pengantarnya aja sebenarnya ya. Jadi di pengantar ini nanti terkait dengan pengertian dasar sebenarnya ya. Makanya di sini dibuatnya pendahuluan ya. Oke, ini standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan didiskusikan ya untuk terkait dengan bab ini, mulai dari mendeskripsikan pernyataan sama bukan pernyataan, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dan seterusnya. Ya, inverse, converse dan kontraposisi, modus ponens, tollens, ya, silogisme dalam menarik kesimpulan itu titik tekan nih akan kita coba diskusikan ya. Oke, ini terkait dengan pendahuluannya sebenarnya ya. Ya, akan kita coba lihat ini terkait dengan pernyataan sama bukan pernyataan ya. Jadi kita menganalisis itu aja duluan ya. Baru nanti selanjutnya terkait dengan ingkaran, konjungsi, disjungsi ya, seperti standar kompetensi yang sebelumnya ya. Kita coba diskusikan. Oke, ini juga masih dasar-dasarnya sebenarnya. Oke, lebih mudah untuk di awal ini ya, kita lihat terkait dengan pernyataan sama bukan pernyataan dulu. Ya, jadi dalam sebuah kalimat itu nanti bisa diuji apakah dia pernyataan atau bukan pernyataan gitu ya. Jadi kayaknya di bahasa Indonesia juga sudah ada ya didiskusikan sebelumnya ya kan, terkait dengan pernyataan. Karena ini penting nanti untuk menarik kesimpulan ya pasca dari sini gitu ya. Oke, sehingga bisa kalian membedakan mana kalimat-kalimat ya kan, mana yang dinyatakan kalimat terbuka, tertutup ya, dan bisa diuji nilai kebenaran sebuah kalimat gitu. Oke, ini kira-kira kerangkanya ya yang akan kita coba lalui gitu ya, sehingga bisa diuji dia bernilai benar atau bernilai salah. Kira-kira gitu ya, secara sederhana. Oke, pertama mungkin kita lihat terkait dengan kalimat berarti ya. Kalimat berarti ini katanya kalimat yang mempunyai arti. Kira-kira gitu ya kan? Yang mempunyai arti gitu ya. Contohnya misalkan Fatimah siswa kelas 10. Ya kan? Jakarta terletak di Pulau Jawa. Ya kan? 6 kali 8 sama dengan 50. Dan itu contoh-contoh kalimat sebenarnya ya kan? Nah, tapi dari sana nanti bisa diuji dia bernilai benar atau bernilai salah, ya kan? Oke, kalau kalimat tak berarti misalkan ya, tak berarti kalimat yang tidak mempunyai arti. Nah, misalkan gini, Bang mencintai 8, apa maksudnya? Kan gitu kan? Kalau kalimat berarti ini kan jelas ya, si Fatimah menunjukkan di kelas 10 misalkan ya kan. Nah, kota Jakarta itu terletak di Pulau Jawa. Memang ada artinya, informasi ya kan. 6 kali 8 katanya nilainya 50. Ya kan? Entah benar entah salah nggak tahu gitu itu ya kan. Tapi yang jelas ada artinya gitu ya kan. Nah, kalau tak berarti katanya Bang mencintai 8, apa maksudnya ya kan? Nah, kemudian 3 makan lemari. Apa maksudnya ya kan? Kira-kira gitu ya secara sederhana. Oke, dari situ nanti bisa kita lihat ya kan. Nah, kita kelompokkan menjadi sebuah pernyataan ya. Kalimat efektif adalah, kayaknya di bahasa Indonesia sudah ini ya. Ya kan? Kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Ya. Tetapi tidak sekaligus dua-duanya. Jadi sebuah kalimat itu bisa ditentukan bernilai benar atau bernilai salah. Nggak mungkin terjadi kedua-duanya. Gitu ya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa pernyataan adalah kalimat yang mempunyai bernilai benar saja atau salah aja, tetapi tidak benar dan tidak salah sekaligus. Dengan kata lain, sebuah pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, ya, apakah dia bernilai benar atau bernilai salah, ya, berdasarkan empirik atau non empirik. Empirik ini kenyataannya. Kira-kira gitu ya. Untuk mempermudah penggunaan selanjutnya, pernyataan dilambangkan dengan sebuah huruf kecil, misalkan kalimat P, kalimat Q, kalimat R, ya, atau sebagainya, terserah aja. Tapi biasanya yang sering digunakan itu. Pernyataan yang bernilai benar memiliki nilai kebenaran B, benar, atau angka 1. Dan pernyataan yang bernilai salah mempunyai kebenaran S, atau salah, atau bernilai 0. Kira-kira gitu ya. Contoh, misalkan sebuah kalimat P. Bilangan caca adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Ya, bilangan caca adalah bilangan asli ditambah 0.
Kalimat yang lain misalkan lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Kusbini. Entah benar entah salah bisa ditentukan ya kan. Oke, jika 2x sama dengan 6, maka katanya nilai x itu sama dengan 3. Ini juga bisa ditentukan apakah bernilai benar atau bernilai salah. Kira-kira gitu ya. Oke, pada contoh 3 ya yang sebelumnya tadi atas, P dan R adalah dua pernyataan yang bernilai benar, sedangkan Q adalah pernyataan yang bernilai salah. Bisa ya? Bisa dipahami maksudnya ya? Ini bernilai benar atau bernilai salah ini katanya? Bernilai benar tadi kan? Oke, sementara ini bernilai salah. Ini bernilai benar enggak ini? Bernilai benar ya? Oke, 2x sama dengan 6, maka dari sini katanya nilai x ini pasti sama dengan 3. Kan 2 kali 3 sama dengan 6 kan? Iya, makanya bernilai benar gitu. Ya. Kalau kalimat Q ini katanya bernilai salah. Yang betul siapa? Siapa? W.R. Supratman ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kalimat deklaratif faktual. Ya, deklaratif faktual apa itu? Pernyataan fakta. Ya. Kebenarannya harus diselidiki terlebih dahulu. Contoh, misalkan si Hanif adalah salah satu siswa SMK Taruna. Belum tahu kita pastinya bernilai benar atau bernilai salah. Jadi harus diselidiki dulu, dicek dulu, betul nggak dia? Kalau betul berarti bernilai benar. Kalau nggak betul dia siswa di situ berarti bernilai salah. Gitu. Fulan adalah seorang koruptor. Ini juga nggak bisa kita pastikan kan? Apakah bernilai benar atau bernilai salah? Harus ditelaah dulu, diselidiki. Ya, telah terjadi kebakaran di perumahan Bumi Maya. Ini juga harus dicek ke lapangan, ke TKP ya kan. Nah, kalau benar terjadi kebakaran berarti bernilai benar. Tapi kalau enggak terjadi di lapangan berarti enggak benar gitu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kalimat non deklaratif, bukan pernyataan. Kalimat non deklaratif adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Semoga Tuhan mengampuni dosamu. Benar nggak salah itu? Nggak tahu pasti kita ya kan. Oke, berapakah jumlah siswa SMK DKI Jakarta? Ini juga nggak tahu kita kalau nggak dicek, ya kan? Beristirahatlah jika Anda lelah, gitu ya. Nanti udah istirahat, nggak hilang juga lelahnya ya kan? Nah, itu namanya kalimat bukan pernyataan ya. Oke, selanjutnya ini kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka ini kalimat yang mengandung peubah, biasanya bentuk variabel ya. Dan apabila peubah diganti dengan suatu angka, ya, maka menghasilkan suatu pernyataan. Apakah dia bernilai benar atau bernilai salah? Contoh misalkan x tambah 2 sama dengan 5. Ya kan? Biar benar ini berapa nilai x-nya? Berapa? Ya, biar benar maka nilai x-nya harus sama dengan 3. Biar salah maka nilai x-nya selain 3. Salah lah itu kan? Gitu. Ya, itu namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu bisa benar bisa salah, bergantung yang diambil gitu ya. Ini adalah sebuah logam, bergantung apa yang dikasihkan itu. Kalau uang logam berarti benar, ya kan? Nah, kalau bukan bahan yang terbuat dari logam berarti bernilai salah. Kira-kira gitu ya. Oke, ini juga tinggal faktorkan aja. Ketika enggak dimasuk intervalnya berarti bernilai salah. Tapi kalau masuk di intervalnya berarti bernilai benar. Kira-kira gitu ya. Secara sederhana untuk kalimat terbuka. Udah, itulah masih definisi-definisi mungkin ya kan. Nah, ini kesimpulannya katanya. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Tidak mungkin terjadi kedua-duanya. Ya, faktual berdasarkan fakta, ya, harus diselidiki dahulu. Ya, non deklaratif bukan pernyataan, ya. Kemudian terbuka kalimat yang mengandung peubah, ya. Apabila peubah diganti dengan suatu konstanta, maka bisa ditentukan bernilai benar atau bernilai salah. Kira-kira gitu ya. Aman ya? Jelas ya? Oke, ini oleh-olehnya ya kan? Nah, oleh-olehnya. Kalian disuruh ngapain ini? Merupakan pernyataan. Ya kan? Nah, kalau pernyataan tentukanlah bernilai benar atau bernilai salah. Kalau bukan berarti bukan pernyataan bilang ya kan?
Nah, 2 adalah bilangan prima. Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Ya kan? Sebutkan bilangan prima. Ya kan? Ada 52 minggu dalam setahun. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Ya, tugas kalian tentukan kalimat-kalimat ini apakah pernyataan atau tidak. Kalau pernyataan, tentukan dia bernilai benar atau bernilai salah. Gitu ya. Oke, kalau benar berarti benar, kalau enggak berarti salah atau bukan pernyataan, kan gitu ya. Oke. Oh iya, masih lanjut ya. Oke, ini oleh-oleh yang selanjutnya. Nah, biasalah, masih menganalisis pernyataan aja, ya kan? Nah, yang kedua ini tentukan variabel atau pubah dari kalimat terbuka berikut agar menjadi sebuah pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalian disuruh tentukan ini. Kayak mana caranya biar benar ini? Tentukanlah, ya kan? Nilai variabelnya itu. X adalah bilangan asli kurang dari 5. Berapalah nilai X-nya itu? Ya terserah ya kan. Nah, yang penting kurang dari 5 dan seterusnya. X tambah 2 sama dengan min 20. Berapalah nilai X-nya? Gitu. Bisa dipahamin ya? Ada yang mau ditanya kira-kira?